ada wayang, ya di Jawa ada wayang. Ada dalang, ada wayang. Wayang itu kan tergantung dalangnya. Mau dibanting, mau dibakar, tergantung dalangnya. Ya. Dan wayang tidak bisa apa-apa. Sekarang pertanyaannya adalah kita pun juga sebagai wayang. Dalangnya adalah Allah. Ya. Kalau kita itu mau betapapun kita ini banyak beribadah, tapi kalau takdirnya tadi itu neraka, surga, ya sudah, nggak bisa berbuat banyak tadi. Dan itu atas artinya memang kemauan Allah seperti itu. Nah, ini bagaimana mensikapinya tentang bedanya antara wayang yang kita lihat dengan wayang jalannya sebagai Allah tadi. Ya. Jadi bapak-bapak, wayang yang dimainkan oleh kita itu dia tidak punya nyawa. Wayang itu dia tidak punya akal. Wayang itu dia tak bernapas. Wayang itu tidak bisa membaca kitab. Wayang itu tidak bisa menelaah. Wayang itu tidak bisa berikhtiar. Beda kita manusia. Walaupun sekalipun bapak mengkonotasikan kita sebagai wayang, betul, ya. Tapi beda kita dengan wayang yang sebenarnya wayang itu. Kenapa? Karena kita bisa baca kitab, diturunkan mukjizat para nabi, kemudian ada petunjuk, ada ikhtiar, ada akal, ada qalbu, ada penimbangan baik dan buruk, ya. Ada surga dan neraka yang akan ditempuh. Tidak pernah bertentangan ayat Al-Quran itu kalau yang baik ditaruhkan ke neraka, tidak. Gak ada takdir itu terbalik. Dia garisnya lurus, Pak. Gak ada orang yang sudah sholat segala macam akhirnya ke neraka, gak ada. Kalau memang sudah sholatnya baik dan lain sebagainya. Kalau sholatnya tameng lain lagi. Kalau yang lurus, ya. Karena ayatnya ngomong begitu, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Dalam Al-Baqarah, "In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha." Begitu banyak ayat yang korelasinya baik pasti mendapat baik. Gak ada baik ditempatkan di tempat yang jelek. Jadi itu bertentangan dengan apa yang ditunjukkan. Ya. Jadi jangan kita menganggap bapak berpikirnya kalau menyamakan wayang yang dimainkan ini seperti kita ini dari wayang seperti itu. Ini paham qadariyah namanya. Dia udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak sholat aja, kita nggak sholat nanti ke surga juga, kan bisa juga dibalikkan kalau begitu, Pak. Daripada sholat ke neraka, lebih baik nggak sholat. Jadi bahaya, paham seperti itu agak bahaya. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu, maka saya katakan, wayang nggak bisa beranalisa, dia nggak bisa baca ayat, ya. Tergantung itu betul. Tapi kalau kita ini kan beda. Beda. Tapi di saat terakhir kan artinya begini, Allah itu sudah menuliskan di sana ketika itu. Artinya ini rezekimu, ini kamu masuk surga atau masuk neraka. Yang ada Pak, al-jannah hak, an-nar hak, semuanya hak benar adanya. Tapi surga neraka itu Bapak, ya. Allah udah tahu takdir kita, udah tahu. Ya, Allah udah maha tahu karena dia bersifat apa kalau kita belajar tauhid. Ya. Allah bersifat alim, sangat mengetahui sekecil apapun. Innallaha khabirun bima ta'malun. Kalau dalam bahasa ayat, sesungguhnya Allah mengetahui sekecil-kecil apapun perbuatan kalian tanpa kalian sebutkan. Ya, kalian diamkan begini, Allah maha tahu tentang itu. Jadi ada sisi ikhtiar. Kalau kita tidak ada ikhtiar, tidak akan dikirim Nabi. Kalaulah kata Allah, manusia ini akan aku masukkan ke dalam surga, aku satukan hati mereka tanpa ada ujian. Aku masukkan aja, tapi aku berikan kepada mereka untuk menimbang dengan akalnya, dengan kalbunya, dia bisa menentukan. Jadi surga neraka hak prerogatif Allah, kita yang menentukan bisa masuk atau tidak bisa masuk. Karena ada faktor ikhtiar dan faktor petunjuk, wahyu, hidayah. Tidak akan turun Jibril
kepada para nabi, dan nabi tidak akan turun memberikan petunjuk kepada umatnya kalau sifatnya hanya qadariyah itu saja. Memang paham ini Pak nggak bisa ada penyelesaian Pak. Bagaimanapun juga Bapak tetap akan bertanya tentang itu juga. Karena memang paham dalam agama ini ada qadariyah, mu'tazilah, jabariyah, ya. Ada yang pahamnya seperti saya tadi. Tapi saya tidak menyalahkan Bapak kalau mempunyai paham seperti itu misalnya. Gak bisa disalahkan. Itulah paham orang. Dalam agama ini Pak, mohon maaf, ya. Oh udah, kita sudah ada takdirnya. Saya duduk di sini ini karena takdir Allah. Ya. Dan itu juga didukung dengan analogi akal. Dan kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang menjurus kepada penafsiran itu. Dan itu tidak bisa ada penyelesaiannya. Dan tidak bisa kita mengatakan kami yang lebih kuat pahamnya dari itu. Ya. Apa yang Bapak tanyakan itu sudah baca jauh-jauh hari Pak, saya belajar itu Pak, tentang konsep wayang itu. Saya dulu belajar ilmu tauhid dengan guru saya, Dr. Hasbi, ya, Profesor Hasbi. Ya beliau katakan ada pandangan-pandangan seperti itu. Ya. Jadi itu Pak. Yang kedua Pak. Boleh yang kedua ya? Iya silakan. Dulu Nabi Sulaiman ini bisa memerintahkan hampir semua hewan, manusia, termasuk jin. Nah, jin tadi itu bisa diperintah. Ya. Sekarang di zaman sekarang ada juga orang yang bisa tak kalah, walau alam benarnya. Dia bisa memerintah tuyul tadi itu ya, Ya. untuk mencari duit. Ya, jin. Iya, Juga jin tuyul. iya tuyul tadi itu. Nah, bagaimana hukumnya? Seandainya ada orang bisa menguasai jin tadi, apakah dia itu masih bisa digunakan? Ya, innama amalu binniyat. Itu apa dengan jin itu? Niatnya itu apa? Kalau niatnya kayak angel itu dibasmi orang. Niatnya kalau buat cari duit tuyul itu yang nggak benar itu. Karena dia bersekutu dengan jin tapi dengan cara apa? Bermaksiat. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam kejahatan, tolong menolong dalam kebaikan. Jadi jin dan manusia bisa bersekutu, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Ya. Maka ada ruqyah, benar adanya ruqyah itu Pak. Pengaruh jin itu ada. Ada, jadi kita pasti ada nempel itu. Ya. Pasti ada itu Pak. Bagaimana ketahanan keimanan kita? Itulah yang membentengi kita. Ya. Bagaimana cara ruqyah kita Pak? Saya yakin bapak-bapak ini sudah sholat 5 waktu. Itulah ruqyah Bapak. Gak perlu lagi Bapak dibacakan ayat sampai mau minta. Itu mungkin orang yang memang sama sekali tidak tersentuh aturan agama. Jadi kalau bapak-bapak yakin saya dibacakan juga ayat nggak juga muntah. Kenapa? Karena bapak sudah meruqyah diri sendiri. Kenapa? Setiap saat bapak baca Fatihah. Ayat-ayat ruqyah itu Fatihah, ayat kursi, ya, Qul huwallahu binas, kulhu. Ya. Jadi orang-orang yang bersekutu dengan jin dengan cara yang tidak baik itu kan cara-cara kemusyrikan. Tuyul, apa ada namanya babi, ngepet, entah benar atau enggak. Tapi yang betul memang benar adanya. Telur ada, sihir ada. Agama mengajarkan sihir itu ada. Dalam Al-Quran banyak betul mengatakan sihir itu ada, kalimat sihir itu ada. Bapak baca Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad. Seorang perempuan yang meniup-niup di buburnya. Itu sihir. Quran berbicara itu Pak. Maka di Arab Saudi itu ada menteri yang khusus tentang sihir. Di Indonesia lah yang nggak ada. Karena di hukum kita nggak mengakui itu Pak. Tapi orang Arab Saudi itu tahu dia kalau dia main sudah bukhulan, ada ilmunya sendiri untuk mengatakan orang ini memang sihir. Hukuman mereka hukum mati. Karena memang hukum sihir itu hukum mati Pak.
Khusus di Arab Saudi ada menteri yang membahas tentang apa, ngurus tentang sihir. Di Indonesia nggak ada menterinya yang berbidang sihir kalau. Apakah itu berarti ya masalah sihir tadi ini diperbolehkan seseorang ya itu mempelajari sihir dalam arti untuk menangkal sihir hitam tadi? Nah, maka ini kata Rasul, balaslah sihir dengan sihir. Tapi cara itu nggak baik karena ada jin dengan jin. Nah, balaslah sihir dengan berlindunglah kepada Allah. Maka Allah mengajarkan doanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, itu kalimat-kalimat yang minta kepada Allah, jangan minta kepada sihir. Kita ini banyak kurang yakin dengan ketentuan. Nah itu tadi Pak, memang fikih tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada kepalanya adalah tauhid, keyakinan, akidah, dipelajari tauhid, sifat 20, asmaul husna Allah, kebesaran-kebesaran Allah, seluruh yang Allah jadikan syariat, termasuk para nabi-nabinya, menjadi kebesaran itu insya Allah Pak. Tapi karena kita kalau sepotong-sepotong ya udah. Ya. Maka ya tadi sepotong-sepotong pula orang belajar agama. Ya saya katakan orang yang kita anggap belajar agamanya udah hebat, mahir Pak, kayak Marwah Daud itu, masih juga doktor loh Pak. Tapi ikut. Iya. Dulu Ahmad Sadek. Berapa Pak pengikut Ahmad Sadek itu Pak? 40.000 orang. Bapak mau tahu dokter-dokter umum, dokter-dokter spesialis ikut. Kemana logika bermain? Kalau nggak ada jin dalam dirinya itu ada. Hati kita ini sering berbalik-balik kadang-kadang. Maka Nabi ngajarkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Usahakan Bapak yang lain Pak, saya saja. Kadang-kadang ada pikir, woi, tak bagus nih pikiran ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lindungi ya Allah dari pemikiran seperti ini. Apalagi melihat perempuan cantik lewat, wah, sama. Rupanya seguru. Ya, tuh, kakak. Ada pertanyaan? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Itu punya ada 2 pertanyaan. Pertama, ini masuk tema. Tadi itu dalam perbulan itu kita jangan berbuat dalam dunia ini bisa. Pertanyaan saya, tapi mohon maaf, pertanyaan saya, di mana yang bapak-bapak yang terhormat, polisi lalu yang hakim yang memvonis mungkin kebanyakan itu yang tidak bersalah itu juga di dalam undang itu ya kira-kira ini apa salahnya apa baca itu tadi dan dengan hadis itu tadi atau memang dipaksakan. Kalau dipaksakan ini matinya nanti kemana? Ya, kemana? Ini yang kedua. Ini kayaknya permainan juga zaman sekarang. Tapi mohon maaf juga, mungkin kita semua di sini ada punya semua anak perempuan. Saya baru-baru ini orangnya kan agak bangga benar, baik ibunya maupun bapak. Itu di bulan April kemarin kita diundang nikah anak hari Sabtu pesta di Gerbang. Bulan September ini anaknya melahirkan. Bangga benar. Sama sini dilapor. Nah pertanyaan saya, ini singkat aja. Ini
alam sana nanti ini bagaimana menjawabkan? Ya. Apakah memang bisa disalahkan atau memang udah diajarin ibadah segala macam anak tadi itu tadi tidak turun, apakah lepas ke orang tua atau masih jodoh? Ya. Dokter. Ya, saya teringat yang terakhir dulu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Itu hadis Nabi. Kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta bertanggungjawab tentang apa? Jadi pertanggungjawaban. Jadi anak kita itu bisa menyeret kita ke dalam neraka. Dalam satu riwayat dikatakan nanti bapaknya ibunya masuk ke surga. Anaknya protes. Ya Allah, jangan mereka masuk ke dalam surga. Kenapa? Aku dibiarkannya. Tidak ada bimbingan. Tidak ada pengajaran baginya. Maka jangan ya Allah masukkan mereka. Mereka harus bertanggung jawab terhadap diriku. Ini yang membiarkan. Tapi lain halnya kalau sudah diajarkan, sudah diajak mati-matian orang tua, nangis darah orang tua, nah jangan begitu, nah jangan pergaulan bebas, nah masih juga berlepas. Nabi Nuh aja udah bisa ngapa-ngapa lagi, nah. Tapi kalau ibu bapaknya bangga, ya Allah berhasil, misalnya, misal, oh ini Pak termasuk, mohon maaf ibu bapak yang gilo ini, nggak waras ini. Loh, kenapa saya katakan nggak waras? Anaknya anaknya nggak benar, tapi bangga. Berapa banyak memang di Indonesia ini anaknya joget dia bangga, anaknya nengkurep dia bangga, ngoyang-ngoyang pantat di televisi itu. Banyak betul Pak minta tenor segala macam, bangga diwawancarai. Ibunya pakai jilbab. Fenomena Pak. Kenapa? Hubbud dunya wa karahatul maut. Itu jawabannya. Cinta dunia, materi ini luar biasa. Takut mati. Saya pernah, anak perempuan saya 4 Pak. Satu laki-laki. Saya katakan anakku, saya tidak mau menjadikan kamu apa-apa. Tapi satu nak, akidah jangan lepas, ibadah jangan tinggal. Seluruh perilaku nak, turutlah bapak ibuku. Kalau bapak ibumu ini nyimpang kalian. Saya katakan demikian. Tapi kalau kalian lihat ada ibu bapakmu ini, nyimpanglah. Nah kalau enggak, turutlah. Ini bentuk pertanggungjawaban kita, akuntabilitas kita kepada Allah SWT. Jadi anak itu juga tergantung kita, dengan siapa dia bergaul, ada proteksinya. Ingat saya orang dulu, Pak, mohon maaf bapak-bapak yang tua, nggak sembarangan kita nikah dulu. Anak sekarang di bawah pohon randu nikah. Itu tadi akhirnya hari ini nikah, minggu depan melahirkan. Itu kalau artis sudah sesuatu ini dia, waduh udah bangga, ini namanya, macam-macam lah. Harus biasa. Jadi ini Bapak yang saya hormati, bahaya betul memang. Ya itulah jangan. 2, bulan-bulan yang haram. Tadi bagaimana keputusan hakim? Hakim ini 2 kata Nabi Pak. Ada hakim kakinya 1 ke neraka, 1 surga. Tergantung. Kalau hakim ini memutuskan perkara dengan ijtihadnya, benar, palunya diketok tanpa ada sesuatu disobok dan lain sebagainya, kata bilici dan lain sebagainya, maka kalau dia memutuskan dia tetap dapat 1 pahala sekalipun salah. Tapi kalau ini hakim ini ada disobok, ada kata bilici siapa dan lain-lain sebagainya, memutuskan perkara yang benar saja dia tidak dapat pahala, apalagi memutuskan hal yang salah. Gak tahu lagi bisa dosanya. Saya pernah Pak buka pengajian ayat, ada ayat Al-Quran yang saya buka, saya belajar pengajian tafsir di Kedamaian. Yang ikut pengajian itu salah satunya mantan hakim. Sudah itu Pak gak ikut lagi dari pengajian saya. Marah dengan saya. Saya bukakan hadis tentang hakim itu kaki 1 kaki di neraka, 1 kaki di surga. Kaki yang di surga ini hakim yang tidak pakai sorban. Dia bilang dengan saya, Pak tidak semua hakim. Ya, maksud Bapak enggak begitu saya katakan.
Gak mungkin Bapak Hakim mau gitu. Rupanya tersinggung Pak. Berarti benar, Pak. Hah? Berarti benar Ya berarti benar saya itu. Jadi artinya ngapa pula dia mau takut kan seperti itu. Ya. Jadi gak gampang jadi hakim, gak gampang jadi pemutus perkara. Ya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya nanti? Boleh jadi manusia bisa merekayasa, Allah tidak pernah merekayasa. Nanti dibuka oleh Allah semuanya. Aib-aib kita dibuka semua. Tapi Pak berlindunglah pada Allah supaya ditutup aib kita ini. Kan ada doanya supaya aib kita tidak dibuka oleh Allah. Nah, saya tanya sama kita semua, bapak-bapak termasuk saya, pernah nggak kita berbuat dosa? Pernah kan? Lihat waktu kita bujang mana-mana. Ya. Ada masa-masa jahiliyah kita. Tapi kan kita tutup ini, malu kita bukanya. Saya kalau lihat kenangan bujang, waduh malu ya Allah. Tutup ya Allah. Ini perangai gimana ini? Belum dapat hidayah modal begini. Gak ada manusia yang betul. Tapi sebaik-baik manusia kata Allah. Ya. Tatkala dia berdosa, dia lumuri dosa dirinya dosa, dia cepat-cepat campur berwasarimu ila maghfiratin min rabbikum. Surah Al-Imran. Itu yang mudah. Ya, silakan. Minta maaf. Sekarang ini kan masa udah zaman modern. Jadi orang Islam rajin sholat, rajin puasa, tapi masih mempercayai mana cincin, mana yang keris, mana ini, apalagi di dalam bulan surah katanya ada yang mati tumbang, yang ini, yang itu kan. Nah itu gimana itu? Ya. Tipe walaupun kita masih modern Pak ya, ada ya. Tipe orang Islam apalagi di Jawa ada tipe abangan. Ya. Ada Islam Jawen. Ya. Dia ngaku itu Pak, Kristus punya wasiat inilah segala macam lah. Jadi mbah apa. Udah diberi nama dia kanjeng apa segala macam itu. Ya. Pemberian nama kepada hal-hal demikian. Jadi ini sisi budaya, termasuk animisme, dinamisme, masuk ke dalam berkolaborasi, seolah-olah berasimilasi dengan ajaran Islam. Ajaran Islamnya doa digunakan bulan surah, bulan yang haram untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, kebaikan aja yang dilakukan di bulan itu, bersucian keris segala macam. Tapi dalam perlakuan syariat Nabi itu punya pedang. Nabi pun punya baju besi. Enggak ada dimandikan, enggak ada diinikan pedang beliau itu. Pedang beliau itu mohon maaf dipakai untuk membela agama Allah. Itu keris belum tentu Pak. Apalagi keris ditaruh belakang, payah nyabut. Oh tahu ya? Nyabut payah. Ya. Jadi Bapak yang saya hormati, cincinkah apakah kata orang merah ada 5, ada isinya, lantai babi dan segala macam. Ada isinya isi batu kalau batu. Jadi tidak ada hal itu yang bisa memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Yang dimaksud kalau saya nggak pakai cincin ini, saya udah kecelakaan itu. Nah itu musyrik. Itu musyrik. Nah yang niat seperti itu harus dijauhi. Hindarkan. Oh nggak apa-apa. Waktu musim cincin kan banyak betul. Ada imam kami itu 4 dia pakainya. Ini mau berhias atau mau jual? Allah banyak cincin. Ada hijau, ada hitam, macam-macam. Jubung. Yang biru itu apa yang dari pasir mana itu? Tanya minta bumor. Aduh Pak, ini Pak 2 juta. Memang 2 juta Pak, besar harganya. Sudah itu cuma 200.000. Ya itu Jatuh. Ya tetap Pak. Maka bapak-bapak saya bilang, mohon maaf nih Pak, cerita tentang batu. Saya punya haji 2014. 2014 itu booming itu Pak. Ya kan? Saya nggak ngeh Pak. Saya beli banyak betul batu itu dia dari Arab itu Pak. Murah-murah.
Sampai di sini Pak, saya katakan gitu, berebut. Saya nggak rupanya musim batu. Kalau tahu simpan 7 hari. Ya. Karena yang bawa tahu memang untuk oleh-oleh orang, ya udah. Ya, bagus batunya, Pak, yang bukil-bukil. Sedang saya sendiri ini lihat Bapak, saya lihat Bapak dari muka sampai ketua ini, tidak hobi pakai batu. Hobi apa Pak? Pegang duit Pak. Ada batu dapat duit buyat juga. Saya banyak yang mau dikasih, saya simpen. Gitu ya. Kasih sepupu saya, kasih sepupu. Ya. Oh iya. Ya kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi udah Ustaz dah bicara masalah Islam dan budaya. Khususnya Indonesia nih, Pak, negara kita ini. Ini banyak pencampur bauran antara budaya dan agama. Katakan Ustaz tadi ada animisme, ada dinamisme. Sehingga sepertinya lebih dominan budayanya dari agamanya. Kalau kita perbandingkan, kita lihat dari negara Islam. Sebagai contoh gini, waktu Raja Arab meninggal, Ya, sobai. Raja Arab meninggal. Alangkah sederhananya, Ya, dia sobai. Raja Arab hanya digendong di atas papan yang lurus, tidak berkati, katinya hanya papan lurus. Tidurin malam. Terbuka benar, dikuburkan, tidak ada dalam. Jadi artinya kan gini, apakah negara Arab itu jadi tolak ukur bagi kita? Pertama. Kedua, saya ikuti benar Pak perkembangan di kematian Raja Arab. Tidak ada yang namanya 3 hari, 7 hari, 40 hari nol. Pertama. Kedua, ini ketiga ya. Hitungin dulu, tolong hitung. Ternyata katakan tadi banyak syirik. Kan ini cenderungnya banyak ke budaya. Makanya astagfirullahaladzim, saya mohon maaf. Kemarin saya lihat di internet, saya tidak menyudutkan seorang atau golongan. Saya ngelihat itu Ibu Megawati Ketua PDI yang berbicara waktu pidato. Saya cenderung itu, saya yang kata Musa tadi, apa itu orang abangan apa Jawa. Dia bilang, sekarang saya ini sudah berbicara dengan Bapak siapa? Saya hanya menyebut astagfirullahaladzim. Atau Raja Musti Dia juga. bilang, nah sekarang pada saat ini saya bicara dengan Bapak, maksudnya Pak Karno, bukan presiden. Jadi saya bilang, nah kalau model-model begitu, Kuntur bumi. negara kita bukan negara Islam, Atau Raja Musti. akui. Ya bisa semua hukum Islam diperlakukan di Indonesia. Nah, tapi kalau kata orang Jawa bilang, yang ada mui, ada apa segala macam, diluruskan lah yang begitu. Ini kadang-kadang kita ini kan budaya, lebih cenderunglah budaya daripada agama yang tidak ada dari tuntunan Rasulullah. Katanya Rasulullah itu sudah sempurna, selesai Rasulullah terakhir, sempurnalah Islam. Semua punya ada lagi, jangan ditambah-tambah. Nah ini kadang-kadang kita disuruh menambah-nambah. Nah yang ini hukumnya bagaimana nih Pak? Makasih Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang saya hormati, kenapa ya karakter? Saya belajar sejarah karakter kehidupan dari masa ke masa Islamisasi di Indonesia. Ya ternyata Islam itu bukan mengakar. Ya. Yang mengakar dulu itu yang awal dulu pertama. Yang pertama agama yang sesudah dinamisme dan animisme itu hidup dulu. Itu mengakar. Sebelumnya mengakar itu animisme, dinamisme, percaya dengan roh nenek itu udah. Maka kita percaya bahwa ini 7 hari turun nih mama kamu ini. Ini 40 hari nih masih di sinilah rohnya. Padahal kan dalam Al-Quran kulir ruh min amri rabbi wa ma utitu illa qalila.
Perlu itu urusanku kata Allah. Kalian tidak tahu kecuali sedikit. Tapi kan kita percaya seolah-olah betul kata kakak tadi. Image seperti ini dibangun. Bukan agama yang dibangun, tapi image. Maka lahirlah orang-orang jadi pemimpin, ngomong juga ngelantur karena mungkin tidak di basic agama. Berapa sih agamanya? Basic agamanya nggak ada, bersena aja dia ngomong. Kalau kita kan, oh ini, nah ini omongan saya ini musyrik apa enggak? Kalau kita, ya nggak bisa Pak, seolah-olah yang mati itu udah jadi Tuhan terus. Sehebat apapun Pak tokoh-tokoh kita ini, kalau mati yang mati lah. Ya enggak? Dia sekarang diminta bertanggung jawab kalau bahasa agama. Diminta bertanggung jawab oleh Allah. Ada apa kamu berjuang dulu nama? Karena kalimatku. Belum tentu kata kita hebat dan kita sanjung. Belum tentu Allah sanjung dia. Jangan salah, kita itu kajian agama, ini pandangan agama. Tapi sebaliknya, orang yang kita lihat kere hidupnya, miskin hidupnya, tapi taatnya orang nggak terkenal, belum tentu dia Pak di hadapan Allah mulia. Itu zaman Nabi pernah ada namanya Uwais Al-Qarni. Miskin orangnya, belang perutnya. Tapi kata Nabi, Umar, kalau kau bertemu orang ini, minta doakan untuk dia, untuk kamu. Doakan orang ini. Umar bertanya, siapa ya Rasulullah orang ini? Orang ini kalau dia berdoa, malaikat itu berebut menyampaikan doanya untuk orang ini. Tapi dia berdoa, tidak meneko-neko walaupun dia miskin. Ya Allah turunkan kaya. Tidak. Kita ini baik yang minta kaya terus itu. Dikit-dikit duit. Dan betul gitu. Tapi kita kadang-kadang minta duit terus. Murahkan rezeki ya Allah. Padahal rezeki itu kesehatan. Saya baca satu kitab. Jadi dua orang kaya. Rupanya diuji oleh Allah salah satunya. Dihabiskan semua harta kekayaannya. Yang kaya yang lain mengatakan. Dan setelah dihabiskan harta kekayaannya, orang ini mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, masih hartaku yang habis, bukan diriku. Terkejut kawan, lu mengucap Alhamdulillah juga. Lah habis harta kekayaan. Woi kawan katanya, andai kata kesehatanku juga dicabut oleh Allah, gak bisa nembus harta kekayaanku itu. Aku ingin sehat, acak makan aja ada apa-apa. Habis-habis lah kekayaanku. Yang penting aku tidak stres. Luar biasa Pak. Tapi orang kaya yang pernah belajar ilmu tauhid. Kalau orang kaya sekarang ini Pak mati di apa tuh rumah sakit Gilo-Galo. Kalau dia sakit ini, jadi sakit semua kalau dia kolab dari kekayaannya habis. Banyak. Jadi betul kakanda, budaya inilah yang walaupun ilmu apa zaman ini modern, agama, orang belajar agama ini mohon maaf dari penduduk kita yang banyak ini berapa yang mau mondokkan anak aja kadang-kadang ngitung-ngitung dulu. Jadi apa nanti aku kan dipondokkan paling enggak jadi kiai baik, baca berdoa baik dah dia. Tak makan kalau dapat menantu kiai. Guru ngaji. Masih Pak saya terngiang Pak, orang-orang kami dulu. Saya ini termasuk korban omongan-omongan. Karena kita sekolah agama kan. Ayah baca apa kata guru ngaji. Paling kita sekolah Pak, jangan tahu kita tadi. Mana? Nah, yang ini lalu. Jadi artinya tidak jaminan. Ya itu betul kata Bapak, setelah berikhtiar ada tulisan kita rezeki kita. Tapi Pak sedikit orang mau mondokkan anaknya, mau belajar agama dasar, Pak usahakan mondokkan. Lihat bapak-bapak ngaji, anak-anak kita ngaji saja Pak ya betul. Anak orang tuanya mau dorong anak ngaji saja Pak ya betul. Gak kayak dulu, saya ngaji itu Pak bawa kelapa dua, bawa minyak lampu dulu, bawa beras ke rumah guru. Dia tanya, apa kata mak?
Ustaz, mau dijadikan apa anakku ini? Pokoknya serahkan ya Ustaz. Nak dipukul-pukul lah. Sekarang mana ada bapak ngomong begitu? Penjara. Jangan coba-coba kau cuil anakmu ya, apa polisi penjara kau? Penjara baik. Apa yang terjadi Pak? Bukan kita artinya mendidik itu dengan kekerasan, tidak. Saya jadi guru ngaji umur 15 tahun sudah jadi guru ngaji Pak. Tapi nggak pernah saya menampak-nampak. Karena nggak ada jiwa untuk menampak. Saya guru, saya belajar didaktik metodik. Ya. Ada ilmu keguruan, belajar kita ilmu keguruan dulu. Ya, bagaimana beraudiat kepada anak-anak di bawah kita, bagaimana dengan orang dewasa. Orang dewasa kayak bapak-bapak ini bukan diajari, ngajar Pak ya gitu. Kalau bapak diajari, bapak lebih hebat pengalamannya dari aku. Buktinya tua-tua lalu putih-putih. Ya, cuma kita disini ingat, enggak ada, saya nggak ngajar. Boleh jadi saya di depan ini suatu saat tergelincir. Apa? Oh bisa. Disangka hati kita ini. Tergantung bagaimana kekuatan iman kita dengan menangkal perbuatan-perbuatan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Jadi itu memang, ya itulah perjuangan kakak. Mau diapakan nih? Ya. Yang sudah ada dari Nabi, ya memang itu. Ya. Itulah yang harus dipertahankan. Ya. Usahakan Raja A, bapak meninggal. Kalau bapak baca sejarah meninggalnya wafat Rasul, udah nggak bawa harta, wafatnya Rasul, rumahnya kecil di samping Raudhah, dikuburkanlah di tempatnya itulah, disolatkan satu-satu. Tidak bagaimana tuh Pak nyolatnya itu? Nabi itu satu-satu disolatkan oleh sahabat, satu masuk. Tatkala Abu Bakar mau nyopotkan baju Nabi, apa kata malaikat? Datang Pak malaikat, ada suara dari langit, kata Abu Bakar, jangan kamu lepaskan, tanggalkan bajunya. Jadi Nabi itu dibandingkan dengan jubahnya, nggak pernah dibuka. Saking itu apa? Allah memuliakan orang ini. Kalau Bapak baca, Nabi Muhammad itu oleh orang-orang Nasrani, orang Yahudi, 5 kali mau dicoba Pak, jasadnya mau dicuri. 5 kali percobaan itu dalam sejarah. Mungkin sampai sekarang masih otak mereka untuk mau mencari. Tapi dengan izin Allah tidak pernah akan terjadi. Karena Allah jamin, 2 kota itu dijamin oleh Allah. Nah kalau itu sudah selesai kiamatnya, ya. Jadi betul Pak, Nabi aja nggak ada perayaan nabur beras. Kalau mati itu ngolong dari tempat kita kan ngolong dari Pak, ngolong. Pas saya Mamangku Pak di Raji Menasan ngolong dengan anaknya. Woi mak, ngampos Pak. Dia nggak ingat dengan bibi kilo gitu. Ya, orang mati ngolong. pas saya Bayangkan. Macam-macam kita. Nah itu tadi budaya berlapis di tanah air kita ini. Di kampung saya Pak, keluar tuh mayat. Jadi dia itu punya piring dari atas rumah panggung itu, jebrok katanya. Buang sial. Ngomong buang sial. Bukannya didoakan, buang sial katanya. Katakan kau yang sial. piring nggak salah. Nah, belum yang lain-lain, yang beli ayam hitam, macam-macam deh biasanya. Ada keturunan lagi. 7 hari 7 malam ngaji itu bagus Pak. Ngaji itu bagus ngaji. Tapi tempatnya di kuburan jadi gak bagus. 7 hari 7 malam. Ya, ngaji itu berapa kita nih? Iya. 2 juta. Sambil ngaji itu orang minggu. Jadi kita nih, ya nanti mau bagi kalau 700 kalau minum pers. Apa jadi? Bermak apanya?
jadi lokal. Enggak, saya nggak nyinggung ya, cuma ngatur aja Pak. Terserah. Enggak ada tuh Pak dalam ajaran agama. Ya, seperti itu. Itu kan ada. Cukup ya. Ya, demikian Pak. Mohon maaf, lebih kurang mohon maaf. Kekitaran saya Bapak ya. Yang benar memang ditunjuk oleh Allah SWT. Kalau ada keliru menyinggung sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kebenaran ini kajiannya ke arah perilaku fikih. Ya, setidak-tidaknya walaupun dia fikih juga harus ada nilai kemurnian tauhidnya, akidahnya. Bapak sudah belajar akidah dari para ustaz, ya, belajar tafsir dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya begini praktek dalam ibadah itu sendiri. Tapi kalau nggak ada kekalahan tadi menjadi tidak menjadi hal yang baik kalau tidak ada ruh itu. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah petunjuk yang baik. Alhamdulillah.